Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala abdihi wa sahbihi wa abihi wa ammi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, yang alhamdulillah telah mengumpulkan kita di auditorium Zulhijjah YN Samarinda. Sebagai saya sendiri, mungkin langsung saja perkenalkan, saya moderator Muhammad Fahrianur, dan juga kepada narasumber kita juga Wakil Rektor 1, yaitu ada Bapak Dr. Haji Muhammad Nasir MAG yang selaku sebagai bidang akademik dan pengembangan kelembagaan. Mungkin setelah ini secara kurang dan lebihnya mungkin ada pemaparan langsung dari Bapak sendiri terkait bidangnya sendiri, yaitu akademik dan pengembangan kelembagaan. Secara edukasinya mungkin esensinya nanti Bapak akan memaparkan mungkin dari sistemnya, pelaksanaannya, dan bagaimana pencapaian-pencapaian dari mahasiswa secara akademik maupun non-akademik. Mungkin itu saja. Saya akan sampaikan kurikulum vitae-nya. Pertama, nama Dr. Haji Muhammad Nasir MAG, tempat tanggal lahir Sanrangeng, ya Pak, Sulawesi Selatan, tanggal 31 bulan 12 1970. Alamat Jalan Damanhuri, Samarinda. Email ozan99@yahoo.com, ya Pak. Nomor telepon 08 13 4655 9421. Langsung kepada riwayat pendidikan: S1 PBA UIN Makassar, S2 Studi Islam UIN Makassar, dan dilanjutkan dengan S3 UPI Bandung, pengembangan kurikulum. Riwayat organisasi: Ketua 1 Senat Mahasiswa UIN Makassar 1993, dan dilanjutkan Ketua HMJ PBA UIN Makassar 1994. Baik, itu sudah pemaparan CV beliau, dan mungkin langsung kepada pembahasan. Mungkin sekiranya bisa dipaparkan, Pak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Langsung saya alihkan kepada narasumber. Baik. Baik, makasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati moderator, yang saya banggakan, yang saya muliakan, ananda semuanya, para mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri YN Samarinda tahun akademik 2020-2021 melalui 3 jalur, yaitu jalur SEPAN yang jumlahnya 441 orang. Anda sangat spesial karena yang mendaftar jalur SPAN itu
1.919 orang, hanya 441 yang bisa bergabung dengan IAIN Samarinda, dan saya yakin kalian adalah akan memberikan nama harum prestasi nasional dan internasional nanti setelah bergabung dengan IAIN Samarinda. Selamat datang kepada para mahasiswa Ananda semuanya jalur SPAN. Selamat datang juga kami sampaikan kepada Ananda semuanya yang jalur UM yang sampai tanggal 12 September ini yang sudah registrasi itu 809 orang. Kami bangga karena kalian telah bergabung dengan Institut Agama Islam Negeri IAIN Samarinda yang peserta tesnya 1.460, yang lulus 1.027, tapi yang daftar ulang 809 orang, kemungkinan besar bisa bertambah. Kemudian juga kami ucapkan selamat bergabung kepada Ananda semuanya yang jalur UM, yang lulus 340 sampai hari ini, yang sudah daftar ulang 288, sehingga totalnya untuk mahasiswa baru sampai tanggal 12 September ini 1.538. Kalian masuk di IAIN Samarinda secara kelembagaan ini masih status institut, dan boleh jadi atas izin Allah Subhanahu wa taala kalian nanti akan keluar tidak lagi menggunakan status institut, tapi sudah menggunakan status Universitas Islam Negeri Sultan Muhammad Idris, Kalimantan Timur. Ananda semuanya yang saya hormati, saya atas nama lembaga mendoakan kalian semuanya. Semoga kalian sehat walafiat, panjang umur, dan orang tua kalian juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang melimpah, sehingga Bapak dan Ibu bisa bekerja keras, membanting tulang mencari rezeki agar kuliah Ananda bisa lancar sampai selesai, jangan sampai ada yang sampai 7 tahun. Ya, harapannya bisa selesai semuanya paling cepat, ya mudah-mudahan ada yang tidak sampai 4 tahun, 3 tahun 8 bulan atau 3 tahun 6 bulan. Harapannya demikian. Ananda semuanya, kami ingin menyampaikan bahwa secara kelembagaan kita di IAIN Samarinda ini memiliki 21 program studi. Dari 21 program studi ini ada 15 yang program sarjana dan 6 program magister. Dari 15 program studi sarjana ini kebetulan ada 1 yang sudah terakreditasi A, yaitu program studi pendidikan bahasa Arab, dan masih 1 yang terakreditasi C. Dan sampai hari ini sudah berjuang keras ketua program studinya, dekannya, untuk menyusun borang dengan 9 kriteria dan akan diajukan ke BANPT. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa disubmit dan bisa dinilai, dan syukur-syukur nanti bisa unggul. Untuk yang terakreditasi A saat ini masih di program studi pendidikan bahasa Arab. Tepuk tangan dulu ya untuk mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Kalian masuk pada program studi unggul. Tetapi hati-hati Ananda semuanya yang milih program studi bahasa Arab dengan kriteria unggul prodi Anda juga Ananda semuanya dituntut untuk memiliki prestasi yang luar biasa, baik prestasi yang akademik maupun prestasi non-akademik, baik prestasi lokal, regional, nasional, bahkan global. Saat ini kompetisinya bukan lokal lagi, kompetisinya global, internasional. Jadi kalian harus lulus dengan kemampuan yang luar biasa, kompetitif, unggul, terutama kemampuan speakingnya. Yajibu alaikum an tatakallamu bil lugha al arabiyyah. La yajibu lakum ayakunu la yastati'una ayatakallamu bil lugha al arabiyyah. Yumkin hada. Ini tentang
status kelembagaan. Dan alhamdulillah untuk institusi kita, IAIN Samarinda hari ini kita masih di status B. Mudah-mudahan bisa kita perjuangkan sedemikian rupa karena memang perjuangannya luar biasa. Untuk bisa unggul itu kriteria atau standar yang ditetapkan oleh BAN PT itu sangat tinggi ya, sangat berat karena ada 9 kriteria, di antara 9 itu adalah prestasi mahasiswa. Prestasi mahasiswa secara nasional dan secara internasional. Jadi ada prosentase prestasi nasionalnya sekian, ada prestasi internasionalnya. Bahkan juga untuk bisa unggul itu ada kriteria mahasiswa asing. Kalau tidak salah 1%. 1% dari jumlah mahasiswa itu harus mahasiswa asing untuk bisa menjadi perguruan tinggi unggul. Nah ini yang berkaitan dengan institusi atau akreditasi institusi. Kalau akreditasi program studinya tadi ada 15, ada yang A1, ada yang C1. Sementara untuk program magister ada 6 program studi, sekedar informasi saja ya. Karena ini memang wilayah program sarjana bukan magister, tapi sekedar Anda tahu juga bahwa di rumah kalian ini, di rumah kita bersama ini ada program S2, program magister. Ada 6 program studi dan 6 program studi ini 1 diantaranya sudah terakreditasi unggul, yaitu A, program studi pendidikan agama Islam. 5 lainnya terakreditasi B. Alhamdulillah sekarang lagi berjuang keras lembaga ini untuk submit proposal pengajuan program Doktor S3, yaitu program studi pendidikan agama Islam. Kalau perjuangannya berhasil di awal tahun 2021 kita sudah bisa menerima mahasiswa S3 khusus program studi pendidikan agama Islam. Doa kalian semuanya insya Allah. Anandaku semuanya mahasiswa baru tahun akademik 2021-2021 ya. Kami ingin menyampaikan tentang karakteristik lulusan IAIN Samarinda. Atau dalam bahasa kurikulum itu namanya capaian pembelajaran lulusan atau CPL. CPL lulusan IAIN Samarinda. Kita ini punya ciri khas namanya penciri institusi. Ciri khasnya atau penciri institusinya adalah kita ada simbol Islamnya ya, Institut Agama Islam. Oleh karena ada simbol Islamnya, ada agama Islamnya, maka ada 5 ciri khas atau penciri lulusan Institut Agama Islam Negeri Samarinda atau IAIN Samarinda. Jadi kalau Anda semuanya nanti 4 tahun ke depan, pada saat itu mungkin sudah UIN, terus Anda lulus jadi sarjana, Anda harus memiliki 5 karakter ini, atau 5 indikator ini, atau 5 ciri-ciri ini. Yang pertama adalah memiliki sikap spiritual yang mendalam. Memiliki sikap spiritual keagamaan Islam. Nah, di antara ciri-cirinya adalah beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlakul karimah. Beriman dan bertakwa ya. Jadi ini kalau mau dibahas mendalam itu kajiannya sangat mendalam, iman, Islam dan ihsan. Tapi secara umum kalau lulusan IAIN itu sikap spiritualnya terlihat dari kemampuannya dia membaca Al-Qur'an dengan baik. Ya, jangan sampai anak-anakku semuanya nanti lulus jadi sarjana UIN atau Institut Agama Islam ini ternyata tidak bisa membaca Al-Qur'an. Sangat memalukan di masyarakat ya, karena image masyarakat itu kalau sudah lulusan IAIN Samarinda, dia harus bisa membaca Al-Qur'an dengan baik. Bahkan lebih dari itu, tagihan mereka tuh masyarakat sangat tinggi. Lulusan IAIN bukan cuma bisa membaca Al-Qur'an, tapi juga bisa menjadi model, bisa menjadi uswah, bisa menjadi kudwah, bisa menjadi contoh di masyarakat bagaimana perilaku keagamaan yang ideal. Jadi ini memang tagihannya luar biasa, beriman itu ya.
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. Itu nanti terlihat dari perilaku mereka sehari-hari. Jangan sampai nanti ada di antara anak-anakku ini ternyata terlalu aktif belajar, terlalu tinggi intelektualnya, ternyata tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Nah ini luar biasa. Nomor 1 itu sikap spiritual. Itu ciri-ciri lulusan Yayasan Samarinda memiliki sikap spiritual yang mendalam. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu, ya kan? Ya innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah itu adalah Tuhan kami, tsumastaqamu, lalu dia istiqamah dengan keyakinannya. Nah, maka dia tidak perlu khawatir. Terlihat nanti dia ikhlas, dia sabar, dia tawadu, dia berbaik sangka kepada Allah. Ini ciri pertama ya, sikap spiritual keagamaan Islam bagi lulusan Yayasan Samarinda. Imannya bagus, Islamnya bagus, ihsannya bagus. Ini yang nomor 1 ya, nomor 1. Sekarang ini banyak orang pinter, tapi banyak juga orang yang tidak bisa menerapkan apa yang dia ketahui. Yang kedua, ciri khasnya lulusan Yayasan Samarinda atau nanti UIN memiliki sikap sosial yang berkarakter. Yang disebut sikap sosial itu adalah intrapersonal skill. Yang disebut bukan intra ya, disebut interpersonal skill. Yang disebut interpersonal skill itu minimal menurut pakar Islam kita memiliki 4 ukhuwah, persaudaraan. Pertama, dia terlihat kepeduliannya, perhatiannya dengan keluarganya, saudara-saudaranya, hormat sama bapak ibunya, hormat sama orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan dia. Jadi anak-anak saya ini harus memperbaiki al-ukhwa an-nasabiyah, memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang memiliki hubungan darah, khususnya kedua orang tuanya ya. Kalau bapak yang bekerja banting tulang tiap hari terus Anda tidak menghargai ibu, apalagi ya, itu banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan. Azan dulu ya. Oke, kita istirahat dulu sebentar. Baik, Ananda semuanya masih fokus ya. Ya, kalian harus fokus ya, karena ini untuk masa depan Ananda semuanya. Baik, ciri kedua tadi saya sudah sebutkan bahwa lulusan Yayasan Samarinda itu harus memiliki karakter, memiliki sikap sosial yang berkarakter, yaitu punya kepedulian terhadap orang-orang yang memiliki hubungan darah. Ya, saudara kandung, sepupu, terutama bapak dan ibu ya. Kan ada lagunya Rhoma Irama itu, ya kan? Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Ya, artis ya. Namanya al-ukhwa an-nasabiyah. Ananda harus memperbaiki hubungannya dengan orang-orang yang memiliki hubungan darah, terutama kedua orang tuanya ya. Sepintar-pintar orang, kalau restu orang tuanya nggak ada, dia tidak akan sukses. Dan ini fakta realitas di lapangan menunjukkan banyak orang-orang yang hebat tapi tidak bisa bahagia di dunia dan di akhirat karena mereka tidak punya al-ukhwa an-nasabiyah. Yang kedua, dia harus punya al-ukhwa ad-diniyah, memiliki hubungan baik dengan orang-orang yang seagama dengan dia. Kalian semuanya di sini setelah masuk sudah bersaudara karena sama-sama memeluk ajaran Islam. Namanya al-ukhwa ad-diniyah, karena seakidah. Ya, karena seagama. Apalagi sudah jadi alma mater nanti perlu juga tambahan satu namanya persaudaraan karena satu alma mater. Ya, kalau sudah keluar nanti sudah lulus jadi sarjana, dimanapun mereka berada punya IKA alumni, dimanapun jalan-jalan terus ketemu sama alumni Yayasan Samarinda kayak saudara ya, karena namanya persaudaraan kelembagaan. Yang keempat itu namanya al-ukhwa al-wataniyah. Nah ini
kita bersaudara semua karena satu warga negara Indonesia. Nggak boleh egois ya. Kita harus menghargai sesama warga negara Indonesia. Inna ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Allah itu waja'alnakum min zakari wa unsa. Allah menciptakan manusia itu memang ada laki-laki, ada perempuan, berbangsa-bangsa ya. Wa syu'uba wa qabail. Syu'ub itu berbangsa-bangsa. Ada Asia, ada Afrika, ada Eropa, ada Amerika. Terus wa qabaila bersuku-suku. Di Yayan Samarinda ini miniaturnya Indonesia. Ada orang Jawa, ada orang Banjar, ada orang Kutai, ada orang Dayak, ada orang Bugis, ada dan lain-lain semuanya. Ini lagunya Rhoma Irama ya. Lagu Rhoma Irama lagi. Nah, lalu itu namanya al-ukhwah. Jadi moderasi beragama itu betul-betul harus diterapkan pada anak-anakku semuanya. Tidak boleh memaksakan kehendak. Kita harus saling menghargai. Ya, itu namanya moderasi beragama ya. Jadi namanya al-ukhwah al-wataniyah. Kita bersaudara karena memiliki warga negara yang satu negara yang sama. Ya kan? Dan yang terakhir namanya al-ukhwah al-insaniyah. Kita juga harus memiliki sikap sosial itu menghargai sesama manusia. Orang Amerika, orang Asia, orang Australia, Afrika atau siapapun itu, kalau dia manusia dihargai karena kita sama-sama manusia. Meskipun agama berbeda, keyakinan berbeda, warga negara berbeda, tidak ada hubungan darah, tetap kita hargai. Apalagi Al-Quran sendiri, kalau Ananda semuanya baca surah Luqman itu, kelihatan sekali bahwa ada etika pergaulan anak-anak Islam itu sendiri. Yang ketiga, ciri khasnya lulusan Yayan Samarinda itu adalah memiliki pengetahuan atau bahasanya taksonomi Bloom itu namanya kognitif. Ya, kognitif. Yang disebut kognitif itu adalah pengetahuan dengan berbagai hierarkinya. Mulai mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, menemukan, bahkan mengembangkan. Nah, ini harapannya generasi anak-anakku ini terus pada level tertinggi bisa menemukan sesuatu yang baru sesuai dengan keprodiannya masing-masing. Bisa mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan prodian masing-masing. Ini namanya HOTS. HOTS itu kepanjangan dari Higher Order Thinking Skill. Namanya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nggak boleh copy paste. Bikin tulisan nggak boleh copy paste. Bikin makalah nggak boleh copy paste. Bikin buku nggak boleh copy paste, bikin artikel nggak boleh. Kalian harus belajar menulis menggunakan otak sendiri, tentu referensinya dari berbagai buku, referensinya dari berbagai bacaan, terus jadi inspirasi untuk Anda menulis, itu namanya HOTS. Biasakan ini. Ini namanya pengetahuan. Pengetahuan ini nanti akan diperkuat oleh mata kuliah di program studi masing-masing ya. Misalnya program studi ya anggap saja pendidikan bahasa Arab ya, karena Bapak ini lulusan S1-nya pendidikan bahasa Arab. Nah, jadi pengetahuan Anda, anak-anak saya yang di bahasa Arab ini harus berkarakter. Mulai dari ilmu sharafnya, ilmu nahunya, ilmu balaghanya, mutalaahnya, ilmu arudinya, apalagi semuanya. Ilmu balaganya terbagi-bagi, ilmu badinya, ilmu ma'aninya, ilmu badi, ilmu apa lagi? Yang berkaitan dengan kompetensi kebahasaan betul-betul harus Anda kuasai. Itu namanya pengetahuan. Kalau pindah ke hukum keluarga, ya tentu fikih dengan berbagai karakter, fikih muamalah, fikih jinayah, fikih siasa, fikih ibadah, tahu ayat-ayatnya, semuanya itu namanya memiliki karakter, anak berkarakter itu. Luar biasa ini, anaknya tidak sombong. Ya, ibadahnya bagus, hormat sama orang tuanya, ketemu guru-gurunya juga salam. Tapi kalau ditanya tentang ilmu, dia luar biasa, dia bisa menjawab. Ini lulusannya IAIN. Jadi bisa dipakai di mana-mana, bisa di masjid, bisa di luar masjid, bisa di masyarakat, bisa di masjid, bisa di lembaga pendidikan, dan semuanya. Inilah harapannya kita buat Ananda semuanya, sehingga kita lebih fokus untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk
menciptakan generasi emas. Dan yang terakhir adalah Ananda semuanya harus punya keterampilan umum dan keterampilan khusus. Ada 5 tadi ya, yang keempat keterampilan umum dan yang keempat keterampilan khusus atau life skill namanya. Keterampilan umum itu adalah keterampilan-keterampilan umum yang harus Anda kuasai, kalau tidak akan tertindas oleh keadaan. Misalnya tentang teknologi informasi ya, kalau Anda tidak bisa mengoperasikan komputer, Anda akan tertindas. Anda tidak bisa mengikuti perkembangan yang ada, tapi hati-hati juga. Jadi teknologinya harus kuat nih, teknologi informasinya, kuat bahasa Arabnya, kuat bahasa Inggrisnya. Ya, jadi suatu saat nanti kalau nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris, terus nanti tenaga kerja masuk ke sini, nggak bisa bersaing. Ini keterampilan umum. Tapi keterampilan khusus juga harus Anda punya sendiri. Keterampilan khusus namanya life skill. Jadi jangan mengandalkan keprodian Anda sendiri. Jangan mengandalkan keahlian prodinya. Kalau bisa juga Anda bisa memiliki keahlian pada prodi lain. Sekedar informasi saja, bisa jadi tahun 2021 besok ini kurikulum perguruan tinggi sudah menggunakan kampus merdeka namanya. Yang disebut kampus merdeka itu adalah kewajiban mahasiswa mengambil 3 semester di luar prodinya. 3 semester di luar prodinya. Jadi kalau 8 semester, 5 semester di prodinya dia, lalu 3 semester di luar program studinya dia. 1 semester di luar prodinya tapi di kampusnya. Ini maknanya adalah bahwa lulusan masa depan itu tidak boleh hanya fokus pada satu keahlian, tapi juga harus memiliki keahlian lain, namanya keterampilan khusus, life skill. Bagaimana terampil menjalani hidup, bagaimana cakap menghadapi hidup, ya. Nah, ini kecakapan hidup pada 2, namanya soft skill, ada hard skill. Soft skill itu cakap menghadapi hidup, Ananda semuanya harus terampil, disiplin, percaya diri. Nah, ini kalau enggak disiplin ketinggalan. Mandiri, ya, mandiri, disiplin, percaya diri, ada keyakinan yang kuat bahwa saya sukses, itu namanya life skill, tapi dia bentuknya soft, halus. Ada juga yang life skill tapi hard. Anda ambil PAI tapi juga bisa mengoperasikan komputer, bisa mengobrak-abrik komputer, bisa juga servis mobil, bisa macam-macam dia kemampuannya. Jadi jangan fokus pada satu keahlian saja. Kalau Anda ambil komunikasi misalnya, ternyata bisa juga ngajar. Nah, ini yang disebut dengan keterampilan khusus. Bagaimana mengelola diri sendiri ini sehingga bisa menjalani hidup, bersaing dengan masyarakat lain sehingga masa depannya bagus. Inilah nanti 5 indikator yang melekat pada Anda semuanya, melekat pada Anda semuanya. Spiritualnya bagus, sosialnya bagus, pengetahuannya bagus dengan hierarkinya, punya keterampilan umum, juga punya keterampilan khusus. Lalu disiapkan sedemikian rupa, mulai hari ini niatnya harus lurus. Innamal a'malu binniyati. Sekarang kalau masuk di Ain Samirna hanya mau bercanda-bercanda, mau main-main, mau sekedar-sekedaran, ya mending niatnya diperbaharui ya. Niatnya diperbaharui, karena kalau tidak Anda nanti lulus tidak punya apa-apa. Ini yang kedua yang pengen saya sampaikan. Yang ketiga, anandaku semuanya, kita punya sistem akademik ya, namanya, masih bisa ya? Namanya sistem akademik, pedoman akademik. Nanti secara teknis akan disampaikan oleh Ketua TIPD namanya Pak Sugiono ya. Nanti ada Pak Sugiono, tapi secara umum bahwa Ananda semuanya sistem akademik kita di AIN Samarinda itu sudah 99% itu online semuanya. Ya, online semuanya. Mulai dari Anda mendaftar kemarin, baik jalur SEPAN, jalur UM maupun jalur UMAN itu online semuanya. Data-datanya masuk online semuanya, sampai nanti keluar mendaftar wisuda juga online. Di proses tengahnya online juga. Jadi mulai masuk, proses, keluar online semuanya. Karena online itu namanya teknologi, karena teknologi namanya mekanistik atau positivistik
atau atomistik. Yang disebut positivistik itu atau mekanistik itu adalah ada langkah-langkahnya bertahap. Kalau langkah satu tidak diikuti, langkah kedua jadi masalah. Kalau langkah kedua tidak diikuti, langkah ketiga tidak jadi masalah. Jadi kalau kalian terlambat informasi akan merugikan diri sendiri, maka selalulah update informasi di webnya IAIN Samarinda. Ada yang ketinggalan KRS karena ya itu dia seadanya. Saya sendiri Bapak ini selama kuliah mulai S1, S2, S3 tidak pernah itu namanya ketinggalan. Tidak pernah. Alhamdulillah mulai pondok pesantren, saya 6 tahun di pondok pesantren. Ini sekedar bukan berbangga diri ya, Anda semuanya. Saya berasal dari pondok pesantren, salah satu pondok pesantren tertua di Sulawesi Selatan, 6 tahun. Alhamdulillah bisa berprestasi terus masuk di jurusan pendidikan bahasa Arab. Dalam kondisi saya ekonomi lemah, orang tua saya ini petani, tidak care sama pendidikan saya. Jadi saya atas inisiatif saya sendiri berjuang sedemikian rupa dengan ekonomi lemah. Saya harus bisa mengelola diri saya sendiri agar saya bisa dapat uang. Dan satu-satunya jalan waktu itu untuk bisa dapat uang, ada 2 jalan ya. 2 jalan itu pertama kita harus bisa dapat beasiswa. Nah, dulu namanya eranya Soeharto itu namanya Super Semar. Beasiswa Super Semar, surat perintah 11 Maret. Dan itu boleh kita menerima hanya bolehnya di semester 3. Nah, kebetulan saya harus berjuang. Semester 1 IPK saya harus tinggi. Saya harus nomor 1 di kelas. Alhamdulillah semester 1 saya itu IPK-nya 4,0. Semester 2 IPK-nya 4,0. Jadi otomatis tidak ada yang menandingi, otomatis dapat beasiswa semester 3. Alhamdulillah bisa dapat beasiswa 450.000 1 bulan. Sementara salah. Beasiswanya 45.000. Beasiswanya 45.000 1 bulan. 1 semester, tapi SPP saya 45.000 1 semester. Jadi menutupilah beasiswa saya 45.000 1 semester dan SPP saya 45.000 1 semester. Jadi saya membayar SPP saya sendiri. Lalu bagaimana biaya hidup saya makan di Makassar? Rumah saya dengan Makassar itu jaraknya sekitar 6 jam perjalanan. Saya harus kreatif nih. Saya masuk organisasi, terus saya punya keahlian bisa membimbing skripsi berbahasa Arab. Datanglah adik-adik kelas saya, kalian harus bayar, harus bayar ya. Terus saya punya keahlian juga ceramah, lalu masjid-masjid membutuhkan saya. Dan yang terakhir, saya kontrak di perumahan yang dekat masjid, saya aktif di masjid, jadilah saya ketua remaja masjid. Ketua remaja masjid itulah yang mengelola khatib-khatib setiap Jumat. Kalau khatibnya berhalangan datang, saya yang jadi khatib dapat honornya. Kira-kira begitulah. Sehingga ini namanya bagaimana mengelola diri sendiri bisa kreatif ya. Jadi sistem akademik kita itu, kembali ke sistem akademik kita secara online semuanya, jangan sampai ada ketinggalan-ketinggalan, harus disiplin mencari informasi ya. Nah khusus semester ini Ananda semuanya kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kalian harus bersabar, pasti ada hikmahnya. Semester ini kita kuliahnya 100% online. Karena saat ini perkembangannya COVID-19 di Kota Samarinda lagi benar-benar diuji. Awal-awalnya memang tidak terlalu signifikan perkembangannya, tapi sekarang ini lagi ada perkembangan yang sangat kelihatan signifikan, bertambah, termasuk di kampus kita juga ya. Sehingga kita kuliahnya online Ananda semua ya. Kalau online itu berarti nanti disampaikan oleh Pak Sugi ada beberapa yang harus diperhatikan. Nanti mulai dari saku mahasiswa ya. Saku mahasiswa itu betul-betul harus Anda aktif absen. Kalau tidak aktif absen 75% dibawanya kehadirannya nanti tidak bisa ikut ujian. Kemudian apalagi ada mengisi kuesioner karena ini kepentingan kuesioner itu adalah kepentingan akreditasi. Bukan kepentingan siapa-siapa ya. Jadi Ananda semuanya kepentingan nanti akan dievaluasi kerja dosen itu
karena kerja dosen akan dilaporkan ke pangkalan data. Kalau tidak ada itu, kita tidak bisa membuat presentasi kinerja dosen, dan itu dianggap jaminan mutunya tidak berjalan, dan dianggap nilai untuk jaminan mutunya itu bermasalah, kemungkinan besar bisa dicabut akreditasinya. Sekarang ini kalau di pangkalan data laporannya tiap semester bermasalah, meskipun kita sudah terakreditasi A, kalau ada misalnya bermasalah di sistemnya, laporan perkuliahannya bermasalah, dan lain-lain, itu bisa dicabut seketika akreditasinya. Dan yang rugi adalah Ananda semuanya. Jadi kita capek-capek buat sistemnya, kalian harus ikuti dengan baik, karena kalau tidak itu bisa tiba-tiba dicabut akreditasinya. Jadi ini dia yang berkaitan dengan sistem perkuliahan kita. Itu saja barangkali dalam waktu dekat, karena ini sudah diarahkan sebelumnya, ya sudah diarahkan tadi tanggal 12 ini, jadi tadi jam 9 pagi kan ada diarahkan untuk jalur Sepan, tadi jam 11 juga diarahkan jalur jalur UM, dan alhamdulillah sekitar 1000 orang yang aktif tadi. Jalur Sepannya tadi ada hampir 350-an, sementara jalur UM tadi yang ikut sekitar 700-an ya, jadi ada sekitar 1000 tadi yang aktif. Memang ada sekitar 200 yang belum mengikuti pengarahan tadi. Nah ini yang 200 ini benar-benar harus mengikuti informasi-informasi yang disampaikan oleh PBAK ini ya. Karena kalau tidak, Anda ketinggalan informasi sama teman-teman Anda yang sudah ikut di pengarahan. Sekali lagi jangan sampai ada yang ketinggalan. Itulah sistem akademik kita dilaksanakan secara online semester ini. Harapannya kalian semuanya bisa mengikuti dengan baik, dan di akhir semester bisa lulus semua mata kuliahnya. Tentu tidak seperti kalau pelaksanaan perkuliahan secara offline. Demikian pengantar dari saya. Mohon maaf dan terima kasih pada Ananda semuanya atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu sekilas pemaparan dari Bapak. Mungkin di sini saya ada pertanyaan Pak terkait tadi yang disampaikan oleh Bapak, yaitu Kampus Merdeka ya Pak ya. Itu Kampus Merdeka itu setiap mahasiswa yang sudah capai semester berapa, maksudnya udah semester 5 misalnya Pak. Nah itu bisa mengambil program studi lain gitu ya Pak ya. Atau untuk mengembangkan skillnya atau life skillnya begitu Pak. Mungkin kurang lebihnya secara spesifiknya bisa dijelaskan Pak. Baik, makasih moderator. Jadi untuk Ananda yang masuk di angkatan 2020-2021 ini kurikulum kampus merdekanya belum diterapkan. Nah, jadi masih kurikulum namanya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Saya ulangi lagi, kurikulum Ananda semuanya ini masih menggunakan KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Tetapi nanti KKN-nya mungkin sudah ada suasana kampus merdekanya. Insya Allah kita rencanakan calon mahasiswa baru di tahun 2021 kita inovasi, kita kembangkan kurikulumnya dengan menyesuaikan standar nasional yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Pak Nadiem Makarim, yaitu Kampus Merdeka. Jadi kita rencanakan pemberlakuannya di tahun 2021, berlaku untuk mahasiswa baru tahun 2021 dengan Kampus Merdeka. Sekilas tentang Kampus Merdeka itu adalah tadi saya sebut 8 semester, 5 semester itu dia wajib kuliah di prodinya. 3 semester itu di luar prodinya. Dari 3 semester itu boleh memilih satu semester di prodi lain. Misalnya prodi bahasa Arab mau ambil teknologi teknik informatika. Boleh. Nanti 2 semesternya boleh di luar perguruan tingginya. Misalnya ke Jogja, boleh juga tidak langsung ke perguruan tingginya tapi dia magang. Dia langsung kerja. Jadi ada di sini betul-betul harus dipersiapkan karena kampus harus punya banyak kerjasama. Misalnya kerjasama dagang bank, kerja di sana sampai setahun. Kerjasama dengan perusahaan, kerjasama dengan lembaga tertentu. Jadi mereka itu banyak dibekali life skill yang mengarah pada langsung siap kerja. Nah ini memang perlu banyak persiapan
karena ini juga terkait dengan bagaimana mekanismenya kalau dia keluar perguruan tingginya, anggarannya siapa yang menanggung dan lain-lain. Nah, tentu perlu semuanya disiapkan sedemikian rupa. Jadi Ananda semuanya untuk angkatan 2020 ini kita masih menggunakan kurikulum kerangka kualifikasi nasional Indonesia, tapi suasana kampus merdekanya sudah ada dan suasana merdeka belajarnya juga sudah ada. Mungkin Ananda harus juga tahu bahwa Pak Nadiem Makarim itu mengembangkan yang disebut dengan konsep belajar merdeka atau merdeka belajar ya. Merdeka belajar itu secara umum begini, pengetahuan itu tidak dipindah dari otak dosen ke otak mahasiswa, tapi pengetahuan itu dibangun dan dikembangkan sendiri oleh mahasiswanya, tentu dengan arahan lingkungannya termasuk dosennya. Itu yang dikenal dengan teori belajar konstruktivistik. Teori belajar membangun diri, membangun lingkungan, dan membangun masyarakat, terutama membangun diri. Ya. Mungkin itu tadi pemaparannya untuk sekilas dengan kampus Merdeka. Mungkin ini masih ada waktu Pak, kisaran 4 menit. Nah, mungkin saya ada pertanyaan Pak. Baik, terkait kita ini masih di pandemi COVID-19 ya Pak ya. Jadinya di sini masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari para mahasiswa dan mahasiswi terkait sistem koordinasi Pak, pada pihak akademik maupun dari pihak lembaga gitu loh Pak. Nah, jadinya bagaimana ini bisa terjawabkan Pak dari para mahasiswa supaya nanti mahasiswa atau mahasiswa lainnya ketika untuk koordinasinya tidak salah-salah gitu loh Pak. Mungkin bisa disampaikan sedikit. Baik, moderator, jadi dia punya tupoksi masing-masing ya. Punya tupoksi masing-masing. Jadi kalau Ananda ada permasalahan yang terkait dengan perkuliahan, tentu koordinasinya dengan tanya langsung ke Kasubag akademinya fakultas masing-masing ya. Atau bisa langsung tanya ke ketua program studinya. Jadi benar-benar Ananda semuanya ini harus kenal ketua program studinya. Siapa namanya, tempat tinggalnya di mana, nomor HP-nya di mana. Jadi itulah bapaknya anak semua ya. Anaknya bapaknya lah atau ibunya gitu. Jadi kalau yang terkait dengan perkuliahan atau terkait dengan kurikulum, nanya langsung kepada ketua program studinya. Tapi kalau biasanya tentang KRS itu boleh juga nanya kepada Kasubag akademinya. Nggak usah lah anak-anakku semuanya langsung tanya ke dekannya ya, ke dekan tuh pikirannya banyak. Wakil dekan juga kasihan. Jadi mereka tuh kalian tidak tahu aja di balik layar tuh banyak sekali yang dia kerjakan. Nanti saya doakan kalian jadi pejabat semua ya, supaya tahu apa pekerjaan mereka tuh. Jadi tanya saja kepada Kasubag akademinya atau ketua program studinya. Itu yang terkait dengan itu ya. Kemudian yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya mungkin keuangan, ya langsung tanya ke bagian keuangannya. Tapi kalau tak ke bagian keuangan atau memang bolehlah di Humas ya, Humas juga kerjanya banyak. Tapi di Humas sekarang ini Humasnya IAIN berjalan dengan baik. Insya Allah responnya cepat. Tapi jangan juga langsung hari itu mau dapat informasi ya. Jadi kalau WA hari ini, jam ini, sedetik itu juga Ananda mau langsung dijawab pertanyaannya, anakku semuanya kalian tahu ya bahwa ini jumlah mahasiswa IAIN Samarinda itu sampai 8 ribuan kalau tidak salah. Jadi kalau semuanya WA satu persatu dibalas waktu itu juga kasihan Idris ya, kasihan Humas. Jadi insya Allah akan direspon. Kalau nanti sampai 1 kali 24 jam boleh nanya lagi gitu ya. Jadi ada Humasnya IAIN bisa melalui WA dan lain-lain. Saya kira kita berusaha sedemikian rupa untuk memberikan layanan maksimal buat Ananda semuanya. Saya kira itu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah terjawabkan dari sesi-sesi pertanyaan tadi. Secara edukasinya Bapak memberikan penjelasan yang secara signifikan ya Pak. Dan spesifiknya Bapak memberikan pokok-pokok terpenting. Bagaimana capaian pembelajaran mahasiswa dan juga sistem-sistem koordinasinya terhadap akademik dan sistem kelembagaan gitu loh Pak. Ya. Untuk
Waktu ini sudah mulai pukul habis Pak, mungkin bisa ditutup dulu Pak. Ya. Baik, terima kasih pada moderator. Di sesi terakhir ini saya hanya berharap kepada Anda semuanya yang jumlahnya sampai hari ini 1538. Tadi ada yang lapor jalur umum katanya terkendala dibayar, nanti dikumpulkan semuanya di bagian akademik dan akan dibukakan sesi pembayaran lagi. Ya, bisa jadi jumlahnya mencapai 1550 mungkin ya. Saya berharap kalian perbaiki niatnya, ya niat ikhlasnya untuk bergabung di Yayasan Samarinda aja, enggak usah macam-macam, niatnya nuntut ilmu ya. Talabul ilmi, niatnya iqra, niatnya membaca, dan niatnya Islam itu, ajaran agama Islam itu, Al-Quran itu selalu bicara tentang dua hal, bicara tentang dunia dan akhirat. Jadi jangan hanya selalu mempersiapkan dunianya, juga mempersiapkan akhiratnya. Yang paling ini ada yang ketinggalan, tapi nanti secara teknis disampaikan oleh Pak Sugi. Sekarang ini sistem akademik kita itu, Ananda, jangan sampai ada yang 3 semester berturut-turut cuti ya. Jangan sampai ada yang 3 semester berturut-turut tidak ada laporan, karena di sistem langsung DO. Ya, jadi ini perlu disosialisasikan. Jadi kalau misalnya cuti 2 semester, lapor bisa lagi. Kuliah satu semester mau cuti lagi ya terserah. Tapi jangan sampai 1,5 tahun nggak ada laporan. Nah itu di sistem langsung DO kalau 1,5 tahun nggak ada laporannya. Kemana dia 1,5 tahun? Nggak peduli sama studinya. Sementara di sistem itu harus ketat. Nah ini perlu disosialisasikan pada Anda semuanya ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian semuanya dan mohon maaf segala kekurangan dan kehilafan yang boleh jadi sengaja atau tidak sengaja tersampaikan pada kali ini. Saya tutup sesi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah penutup dari narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Nasir MAG selaku Wakil Rektor 1 Bagian Akademik dan Pengembangan Lembaga APM. Ya, baik, mungkin saya meringkas aja dari apa yang sudah dibahaskan oleh narasumber kita tadi. Yang pertama, harus ada 5 karakter yang dipegang mahasiswa atau mahasiswi IAIN Samarinda. Yang pertama, memiliki sikap spiritual yang tinggi. Dan yang kedua ada sikap sosial berkarakter. Dan yang ketiga itu ada al-ukhwah al-ihsaniyah ya Pak, yaitu memiliki pengetahuan yang secara kognitif ya Pak. Dan yang keempat ada keterampilan umum. Dan kelima penutupnya life skill atau keterampilan khusus. Mungkin dari itu semua mahasiswa atau mahasiswi lainnya yang masuk, terutama yang masuk di perguruan tinggi kita ini, semoga bisa menerapkan 5 karakter tersebut sehingga bisa menjadikan capaian pembelajaran sehingga masa depannya sukses dan tentram. Ya, mungkin sekilas itu aja pembahasan kita, dan terkait waktu sudah menunjukkan juga Pak. Nah, mungkin saya selaku moderator Muhammad Fahri Anur, mohon maaf apabila ada penyampaian serta tutur kata serta kehilafan saya berbicara, mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim, hadanallahu ila ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.